بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Menyebut kata Rasul itu juga menunjukkan ada sesuatu, karena utusan itu bukan hanya orang, tapi utusan itu adalah orang yang membawa pesan, gitu kan. Jadi kalau begitu maka menerima utusan Allah bukan hanya menerima sosok orang, bukan hanya menerima Rasul secara fisik, Muhammad sebagai hamba Allah, karena di sana ada hal-hal yang sifatnya gaib. Perutusan itu adalah gaib dan iman kepada Rasul juga adalah hal gaib, maka menjadi akan semakin nampak kesempurnaan Islam sebagai agama yang berlaku sepanjang masa, kalaupun nabinya sudah tiada. Karena yang sampai itu adalah bukan nabi, yang sampai itu adalah risalahnya, kerasulannya. Dari sini maka ayat ini lebih menggambarkan satu kelengkapan, ya, bahwa yang disebut dengan Rasul adalah bukan hanya sosok orang, tapi juga yang terpenting adalah misi dan risalahnya. Kalau misi dan risalahnya, maka bisa saja si pembawanya itu kemudian menjadi tiada, tapi misi dan risalahnya tetap ada. Dan bisa juga kerasulan itu ditolak oleh orang-orang yang padahal hadir berhadapan dengan Nabi, dengan Rasul, ya. Dan bisa juga diterima oleh siapapun mereka yang tidak berhadapan langsung dengan Nabi. Karena prinsip menerima dan menolak di sana adalah ada hal-hal yang bersifat kebenaran, dan kebenaran itulah yang tentu sifatnya keimanan, gitu, gaib keimanan. Tentu Islam tidak adil kalau seseorang dikatakan beriman kepada Rasul hanya karena dia kebetulan bersama-sama Rasul, dan kemudian orang lain tidak beriman dan bahkan tidak perlu beriman karena Rasulnya tidak ada. Berarti bukan itu persoalannya kalau berbicara tentang persoalan kerasulan itu, karena baik ada maupun tiada, kerasulan itu sama, sisi gaibnya sama. Tidak ada saksi yang menunjukkan bahwa dia seorang Rasul, tidak ada. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa betul dia seorang Rasul, kecuali hanya karena dia orang yang terpercaya, orang yang jujur, dan apa yang disampaikannya mustahil disampaikan oleh bahasa manusia. Kalau itu maka nyangkutnya keimanan. Maka di sini ada kata-kata bil haqqi, dengan membawa kebenaran, artinya membawa sesuatu yang memang sifatnya universal, berlaku sepanjang masa sekalipun Rasulnya tidak ada. Kemudian basyiro wa nadhiro adalah pesan-pesan haknya itu ada dua arah. Ada pesan-pesan hak itu sesuatu yang harus dikerjakan, ada pesan hak itu sesuatu yang harus ditinggalkan, ada yang berakibat baik kalau diterima dan berakibat buruk kalau ditolak. Seperti itu gambarannya. Itulah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Jadi lalu apa kemudian ayat ini dijadikan sebagai rangkaian panjang bercerita tentang Bani Israel. Ayat ini tentu tidak menampilkan secara langsung tentang Bani Israel, tapi ayat ini menampilkan secara umum di tengah-tengah rentetan ayat yang bicara soal Bani Israel. Ayat ini cukup panjang, tapi di tengah-tengah itu muncul tentang prinsip-prinsip kerasulan. Karena dalam kalimat akhirnya ada kalimat wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau Muhammad tidak akan dipinta pertanggungjawaban, tidak akan ditanya tentang ahli neraka. Karena engkau sudah menyampaikan, karena engkau membawa kebenaran, memberikan basyir, memberikan nadir, maka engkau tidak akan dipinta atau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Nah, ini kaitannya dengan Bani Israel, kaitannya dengan mereka-mereka yang menolak kerasulan Nabi, menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bertugas sebagai penyampai risalah, bertugas memberikan basyir dan nadir, itu sudah lepas tanggung jawab.
Dan inilah yang tentu saja akan membekali kita agar ada apa ya? Agar ada nilai gairah dan semangat kita, dan agar tidak kita frustasi, maka Al-Quran membimbing kita sebagai penerus risalah Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan basyir dan nadir. Dan setelah itu kita lakukan, tentu saja kita terlepas tanggung jawab dari perilaku-perilaku orang yang tidak menyambut, ya, tidak menerima terhadap kedatangan risalah itu. Nah, jadi pesannya bagi kita adalah di satu sisi ya ada dorongan, ada motivasi, ada apa ya, ada tekanan yang harus kita sampaikan dan sebarkan. Di sisi lain ada sisi-sisi yang meringankan, di mana tentu saja di luar kemampuan kita, ketika objek dakwah yang kita hadapi mereka tidak menerima, maka Rasul saja oleh Allah disebutkan wala tus'alu an ashabil jahim. Ini tentu sejalan dengan ayat lain surat Ar-Ra'du, fa innama alaikal balag wa alainal hisab. Sesungguhnya atau hanyalah tanggung jawab kamu menyampaikan, dan nanti urusan kami hitungannya, urusan kami hisabannya. Demikian dalam surat Ar-Ra'du.